kami. Dalam keadaan terjepit sekalipun, Engkau sanggup menolong kami. Percaya, karena Engkau penolong yang setia. Mujizat-Mu masih ada. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah sembuh. Percaya, mujizat Allah sedang terjadi. Dalam nama Yesus, kami mau puji Tuhan lebih lanjut. Haleluya, haleluya, katakan amin. Saudara masih bersuka cita? Saudara percaya kan? Pulang nanti, ayo rasakan loh. Saudara semua akan mendapatkan sesuatu yang tidak biasa. Mungkin saudara manusia, nggak mungkin Tuhan, saya orang bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi pastikan kalau pujian kita dari awal itu merema saudara. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Setelah pulang saudara merasakan ada sesuatu yang buat Allah kita. Dimana pujian ini? Apa yang akan menjadi? Yang dapat nanti berada, yang dapat nanti berada. Tuhan terjaga, Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus mencintaiku tanpa memandang suku bangsa, semua dari mata Tuhan, di mata Tuhan.
kasih semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku bangsa, semua berada di mana Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu, tanpa memandang suku dan bangsa, semua berada di mana Tuhan. Dimanapun berkunjung padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Allah meninggikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah meninggikan hatiku. Dimanapun berkunjung padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita tinggikan nama-Nya. Dia penolong. Bapa, pada saat ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir pada setiap kami. Kami boleh rasakan Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati, jamah setiap pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi murid Yesus yang mendengarkan firman-Mu, sehingga benih firman itu tertanam di hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Engkau. Kami boleh berbuah-buah lebat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami tahu kami hidup di penghujung akhir zaman. Apa yang Kau mau Tuhan, itu yang kami lakukan Tuhan. Berilah hikmat-Mu Tuhan, beri arahan tuntunan bagi setiap kami, baik-baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan,
di dalam pelayanan, apapun juga setiap masalah pergumulan hidup kami tidak menjadi beban bagi kami. Kami mau tanggalkan segala beban dan dosa-dosa kami di kaki-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi kencang untuk berlari mencapai panggilan surgawi, dan kami boleh mencapai garis akhir dengan kuat bersama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu ini Tuhan, Tuhan yang berbicara. Hanya hamba jadi corong-Mu Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Dan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kali pertama saya menyampaikan firman di tempat ini. Pernah sekali datang masih di gereja yang lama ya. Tapi puji nama Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Saudara semua, jemaat maupun pelayan hamba Tuhan, Pendeta Hendrik dan Ibu, saya ucapkan selamat untuk bertemu kembali ya. On fire semuanya di tempat ini, amin. Hanya orang-orang yang on fire, yang semangat, rohnya menyala-nyala, itu yang akan menjadi 5 gadis yang bijaksana. Karena menyediakan pelita, ya, menyediakan lampu, kita menjadi terang. Dan kita juga ada cadangan minyak. Seringkali habis minyak kita. Kalau mobil bisa mogok ya. Pernah nggak saudara mogok di jalan, bensin habis? Ya, itu tidak ada persediaan, tidak ada persiapan untuk satu perjalanan. Kita ini di dunia ini sementara, sedangkan tujuan kita kekal di surga. Tetapi pada waktu kita mengalami perjalanan ini kadang capek, lelah, terkena sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah berantemlah dalam sidang jemaat, dan berantem dengan saudara, dengan istri, dengan anak, ya. Banyak sekali masalah-masalah dalam hidup. Tapi Tuhan ingatkan jangan sampai kehabisan bensin, kehabisan minyak urapan. Jangan sampai masalah pergumulan hidup kita menjadi satu beban yang berat, sehingga kita tidak bisa melangkah menuju Sion, kota kekal, Yerusalem baru. Itu yang tujuan akhir kita. Seringkali iblis memberikan masalah, memberikan cobaan untuk menjatuhkan iman kita. Tiba-tiba satu iri hati, tiba-tiba sakit hati, tiba-tiba berantem ya satu dengan yang lain, tiba-tiba masalah datang bertubi-tubi, badai hidup datang, ya. Nah itulah saudara, Tuhan menunggu kita untuk naik tingkat. Dalam ujian ini apa ya reaksimu? Ya, marah, kecewa, putus asa. Banyak sekali hati yang sedang diproses. Ada juga iblis sedang menanti juga untuk jatuh. Iblis sedang nunggu nih. Nah ini seperti singa yang mengaum-ngaum menunggu waktunya untuk jatuh saudara ya. Baiklah kita jadi pemenang. Tuhan bilang aku lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kita sudah menang di atas kayu salib, Dia sudah menang atas dosa dan maut, Dia sudah menang untuk membela kita. Ya, ada pendakwa iblis, Dia adalah pembela kita, dan Tuhan sudah menang. Kita pun anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Ya saudara, gereja pun mengalami satu perjalanan. Gak hanya jemaat, pendeta pun mengalami masalah, mengalami konflik, mengalami pergumulan hidup. Banyak sekali. Saya bilang kalau jadi pendeta nggak mudah. Saya bisa pusing 7 keliling. Belum masalah pribadi sendiri dalam gereja, ya kan? Belum jemaatnya ada masalah-masalah, ya kan? Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan juga ada upah, ada mahkota kekal Tuhan menanti ya setiap hamba Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, saat ini Tuhan ingatkan kita bahwa kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Jangan kita merasa nyaman-nyaman, masih lama, ya. Masih lama katanya ya Tuhan datang. Tetapi tanda-tandanya sudah dekat saudara. Sejak 2020 COVID melanda seluruh dunia, itu penyakit sampar itu sudah meluas, mencapai seluruh dunia, mengalami lockdown. Itu sudah masuk tanda dari 2020. Kalau di Wahyu bilang binatang ganas, binatang yang mematikan, itu virus, itu penyakit sampar. Ya, banyak orang yang meninggal waktu COVID kemarin, ya saudara, dan diberi tanda. Nah, mulai hati-hati. Tanda itu akan
mengarah ke nggak bisa jual beli kalau nggak punya tanda, nggak bisa keluar kota, nggak bisa masuk pesawat, nggak bisa masuk busway, nggak bisa naik kereta api. Itu tanda hati-hati. Sekarang udah bebas lagi, tapi kedepannya hati-hati kita ya, jangan sampai mau diberi tanda oleh si jahat ya. Kita baca di dalam perikopnya, di dalam kita baca firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Ini memang sudah waktunya gereja Tuhan berbicara tentang akhir zaman. Dan kitab Wahyu akan dibukakan. Kenapa? Karena waktunya sudah singkat. Jangan khotbah-khotbah yang mengenakan, selalu mujizat-mujizat selalu. Memang betul, Tuhan ada mujizat. Saya juga mengalami banyak mujizat pertolongan. Jangan jadi lagi fokusnya tangan Tuhan, berkat, mujizat. Jangan fokus itu. Tapi fokuskan kita untuk dewasa. Ada mujizat, gak ada mujizat, kita tetap cinta Yesus. Ada pertolongan, tidak ada pertolongan, kita tetap melayani Tuhan. Ada uang, gak ada hepeng, gak ada beras, tetap semangatnya, ya kan? Seperti Sadak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap Tuhan satu-satunya yang menjadi tujuan hidup. Itu saudara, akhir zaman harus seperti mental seperti itu. Jangan lagi loyo, nggak ada uang, lemes, nggak mau ke gereja, nggak ada ongkos katanya. Ya, udah gitu. Kalau misalkan lagi sakit nih, encok nih, apa nih, saudara, tengking dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan. Saya aja dari kemarin merasa pinggang nih sakit, ya, gitu ya. Mau angkat tangan kayaknya sakit gitu ya. Tuhan ini apa ya? Beberapa hari ini kok sakit terus gitu ya. Tuhan ingatkan, kamu doa, tengking, ada kuasa Tuhan. Saya dulu kalau apa-apa langsung tengking, sakit apa tengking, mau pilek dalam nama Yesus, udah mau gatal-gatal mau bersin-bersinnya dalam nama Yesus, virus influenza keluar gitu kan, dalam nama Yesus. Kita diberi kuasa. Ini juga Tuhan ingatkan, padahal saya alamin aduh sakit kalau malam pakai koyo, pakai minyak angin gitu kan. Tuhan ingetin, Roh Kudus ingetin, tengking, usir penyakit. Ini tubuh kita bait Allah, jangan biarkan penyakit bercokol. Amin. Jadi kuasa itu sudah diberikan kepada pendeta. Betul nggak? Ada ayatnya nggak? Kuasa itu sudah diberikan hanya pada hamba Tuhan? Nggak. Semua pada orang yang percaya, yang menerima Yesus. Apalagi sudah baptisan air pertobatan, baptisan Roh Kudus, ada kuasa Tuhan. Itu bekerja. Ya. Jadi kita ada kuasa Tuhan. Pakai kuasa Tuhan untuk kita mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, dan kita juga bisa mendoakan, rebut jiwa-jiwa, bersaksi dimanapun kita berada. Amin. Bukan tugas pendeta saja, kita semua. Jadi saya senang sekali kalau saya bersama teman-teman dimanapun kita mengadakan acara, lawatan, bisa bawa firman, bisa mimpin pujian, bisa mendoakan, bisa pada waktu kita ambil doa puasa, yuk kita ambil doa puasa rame-rame, kemudian doa Depok, ada ambil doa puasa Esther, ada yang ambil doa puasa sore sekali makan. Kita cas di hadirat Tuhan. Ya, kita persiapan, masa kegoncangan akan semakin berat, semakin keras. Langit dan bumi akan bergoncang, tetapi tinggal tetap kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kita harus tinggal di dalam kerajaan surga, kerajaan Tuhan kita tarik masuk dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri ya, biar semangat bersama Bu Maria untuk membaca firman ini. Perikopnya permulaan penderitaan. 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percayalah kita ini sudah di penghujung akhir zaman, dan juga dari awal 2020 itu wabah mendunia, nanti akan terjadi lagi yang lebih besar ya. Karena wabah itu memang tanda-tanda akhir zaman di kitab Wahyu ya. Udah wabah ini akan terjadi peperangan ya. Kemudian Rusia kemarin menyerang Ukraina. Roh Kudus bilang sama saya, kamu perhatikan, perang ini berbeda. Ya, sampai hari ini belum selesai. Ditambah lagi kemarin Hamas menyerang Israel. Balas lagi, itu yang saya dengar sampai puluhan ribu yang meninggal, saudara. Ngeri nggak? Ngeri. Kalau di Indonesia paling nonton doang di YouTube. Tapi kalau di sana Israel, di Palestina, di negeri Timur Tengah, kalau ada suara sirene, suara mereka mengirimkan peringatan perang, itu mereka sudah ketakutan. Ada satu seperti stres. Mereka masuk ke bunker-bunker di bawah tanah. Mereka sudah bikin kamar-kamar di bawah tanah untuk mereka tidak kena bom, tidak kena nuklir. Jadi mereka hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Mungkin sebagian kita bisa tahu berita-beritanya, itu kadang membuat kita orang percaya. Ikut gimana ya Bu Maria, itu perang. Memang sudah tertulis dalam firman akan terjadi. Nanti semakin lama semakin meluas, semakin banyak bangsa-bangsa akan ikut bergabung dalam perang ini, saudara. Belum cuaca ya, saudara. Kemarin saya juga waktu habis doa dari Bukit Doa Depok, Salomo pulang, ada pendoa bilang, Bu Maria, saya dibangunin tengah malam untuk berdoa. Ternyata betul besoknya itu terjadi gempa bumi di Taiwan, saudara. Itu sampai skala Richternya tinggi juga. Gedung-gedung pada rubuh, gedung-gedung pada miring, saudara. Ngeri nggak, saudara? Kalau udah ada sirene gempa, sirene untuk tsunami ya. Ngeri, saudara, serem. Kita ini aja yang melihat beritanya, aduh, ngeri banget, miris ya. Gimana kemarin katanya yang Tasikmalaya ada sampai ke Jakarta. Kemarin malam terjadi gempa. Sebagian Jakarta merasa, saudara. Apalagi kalau di gedung tinggi itu, saudara. Saya punya adik, punya ipar di gedung tinggi 23, lantai 23. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kabur. Itu lift sudah mati. Hanya bergoyang-goyang saja itu. Ciplak-cipluk akuarium, saudara. Belum yang air galonan, ciplak-cipluk. Hanya pasrah tinggal menunggu kematian, saudara. Kita bisa sampai seperti itu nggak? Sudah pasrah, tidak berdaya, nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana lagi, saudara. Ya, jadi kemarin juga ini satu hal yang aneh, karena sekarang si jahat itu, iblis itu dengan antikrisnya akan berdiri. Ya, jadi dia bisa bikin bencana, bisa bikin penyakit, tambah wabah. Sudah dicanangkan akan tahun ini terjadi. Itu kita hati-hati. Bisa alam beneran atau bikinan manusia. Manusia siapa? Manusia yang jahat. Konspirasi ini akan global. Karena akan ada satu pemerintahan, antikris akan berdiri. Karena sudah ada di firman, saudara ya.
Jadi kemarin itu terjadi hal yang aneh di Dubai, ya. Terjadi itu 75 tahun tidak pernah seperti ini. Hujan hanya 12 jam menimbulkan banjir besar, badai besar. Dan tiba-tiba pada waktu di foto kok kotanya itu di foto kok ternyata kok warnanya bisa hijau. Saya lihat sendiri kok bisa ada panorama hijau. Itu bisa bikinan, saudara. Pas kemarin waktu Dubai banjir besar, anak saya, anak mantu pergi ke Dubai, saudara. Jadi untung pesawatnya sudah sampai, Senin sampai, Selasanya itu terjadi badai. Jadi bandaranya itu udah kayak laut, saudara. Saya lihat kapal-kapal tenggelam, mobil-mobil mewah pada tenggelam. Ya saudara, puji Tuhan nih sudah sampai kita. Untung gak lewat 1 hari. Kalau 1 hari itu pesawat gak bisa landing, saudara. Itu air juga melanda bandara, saudara. Ya, sampai dia kalau perjalanan lagi jalan-jalan karena memang dapat bonus dari perusahaannya, ya, dari seluruh dunia kumpul ada jalan-jalan di situ. Jadi dia ngerobok air 50 cm, angkat kaki, angkat dia punya celana panjang, saya bilang difotoin. Jadi banjir dia menerjang juga di dalam kotanya itu. Tapi enggak apa-apa, besoknya langsung ke Abu Dhabi, ya saudara. Itu saudara, enggak pernah terjadi seperti itu. Ya, kemarin lagi di Manado, gunung sudah 20 tahun lebih tidur, 25 tahun tidur, tiba-tiba meletus dahsyat, saudara. Ada gerakannya, ya, ternyata dicek ada getaran-getarannya. Pemerintah bilang, ayo ngungsi. Ya saudara, itu di Manado, di kotanya Bujen dan Ibu Anneke, Manado, saudara. Daerah sana tiba-tiba banyak hal yang mengejutkan, banyak hal yang membuat kita kaget. Ya, jadi saudara, kita ayo perhatikan, ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan sudah bicara, ya, akan terjadi wabah, sudah terjadi perang, mulai nih, panas, Cina panas, Rusia panas, Korea panas, saudara. Semua akan menyerang. Ini bangsa pilihan Tuhan, saudara, akan diserang, saudara. Ya, itulah satu tanda. Tapi Tuhan bilang belum kesudahannya. Loh, kok belum? Kenapa? Harus juga ada kelaparan. Akan terjadi di seluruh dunia. Ya, karena bencana alam, gagal panen, karena perang, juga bisa orang tidak bekerja, saudara. Akhirnya kelaparan di mana-mana akan terjadi. Ya, kita anak Tuhan di sini masih enak loh, masih makan nasi, nggak makan batu ya, Bu Anneke ya kemarin bilang kita di sini masih makan nasi, belum makan batu, saudara. Jadi kita harus, ayo di akhir zaman ini persiapan apa sih? Ada yang punya uang, katanya beli tanah Bu Maria, bisa bertanam, cocok tanam, atau ada kebun di rumah, mulailah nanam bayam, nanam belajar, nanam singkong, nanam bayam, nanam sayur-sayuran, nanam cabai, nanam tomat, katanya. Ya sudah, enggak apa-apa, enggak salah loh. Bukan karena ketakutan ya, tetapi mempersiapkan diri ya, saudara ya. Dan juga ada yang mulai punya uang, beli di Puncak, beli di Bogor, beli di mana ada yang garap. Saya kemarin ditawarin teman ketimun besar-besar. Saya baru pertama lihat ketimun besar-besar. Bu Maria, mau beli nggak? Ini timun organik katanya. Berapa sekilonya? 15.000 katanya. Oh ya sudahlah, saya pikir suami saya kan ada darah tinggi ya. Itu katanya makan ketimun bagus, bisa di jus sama seledri gitu kan. Ya sudahlah, saya belilah. Habisinlah, saya beli 2 kilo, dia bawa 4,5 kilo. Ya sudahlah Bu Maria, borong aja. Ya sudahlah, saya borong semua, saya bilang gitu. Ya, itu mulai bercocok tanam tidak jauh dari sini, daerah Tangerang gitu. Jadi apapun yang bisa dilakukan dikerjakan. Jangan malas, harus rajin. Anak Tuhan, apa saja yang dikerjakan. Jangan sampai kelaparan karena malas. Harus bekerja. Tuhan, saya ini nggak ada kerjaan. Tuhan tolong buka jalan. Ya harus kita dikasih otak, dikasih hikmat, kasih kaki tangan. Kerjakan apa yang bisa dilakukan. Jangan malas akhir zaman ini. Sehingga kita bisa makan, kita bisa memberi, membagi pada yang lain. Ya saudara. Jadi akhir zaman itu juga akan terjadi apa? Saudara, ajaran-ajaran sesat. Ya kan? Kemarin hati-hati saudara. Ada Kristen progresif. Katanya kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa ada neraka?
Nggak ada neraka dong. Tuhan kan kasih, mengasihi manusia. Ya kan, nggak ada neraka itu katanya gitu, saudara. Hati-hati, karena di dalam firman itu ada neraka. Sebetulnya bukan buat manusia, buat setan. Dan setan cari pengikut. Nah, itu manusia yang jatuh dalam dosa, yang tidak mau bertobat, ikut setan. Akhirnya ada neraka. Ya, hati-hati. Kadang sekali dipertanyakan iman kita. Ya, semua agama baiklah, Bu Maria. Semua tujuannya sama, Tuhannya sama, katanya gitu. Ya, jadi agamanya ada satu orang, dia taruh patung Yesus, taruh patung Buddha, taruh patung Kuan Im, taruh patung Bunda Maria. Semua agama sama. Jadi 5 agama sama, ya saudara. Beda, saya bilang. Namanya aja sudah beda. Tuhan kita Tuhan Yesus, ya kan. Hanya melalui Yesus ada jalan keselamatan. Dia dari agama-agama itu mencari Tuhan dengan berbuat baik, dengan beramal soleh. Ya kalau perbuatan baiknya banyak masuk surga. Tetapi kekristenan bukan. Saya bilang Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Barang siapa percaya diselamatkan. Hanya manusia yang tidak ada dosanya yang bisa menjadi penebus. Zaman dulu kan ada kambing, domba disembelih, darahnya itu yang menyucikan, dipercik ya pada korban ya untuk mencapai tata Allah. Dulu harus dengan ada pengorbanan ya baru mencapai tata Allah, ada penghapusan dosa ya kan. Tetapi Tuhan itu anak domba Allah yang menghapus semua dosa manusia, cukup sekali dan selama-lamanya. Jadi barang siapa percaya diselamatkan, kalau tidak percaya di bawah hukuman kekal. Wah, katanya ini Pak Haji kan berbuat baik. Ya masa berbuat baik masuk neraka, katanya gitu. Makanya saudara, orang-orang yang berbuat baik kita beritakan. Kasiannya, saya sering kali ngomong gini, Tuhan kasiannya dia baik banget. Kasian kalau dia tidak mendengar kabar baik dari Tuhan. Kasian kalau dia tidak menerima keselamatan. Itu yang kita fokuskan. Yang jahat aja Tuhan supaya bertobat, Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan mencari orang yang jahat untuk diselamatkan, untuk bertobat, untuk berbalik. Tuhan aja mencari orang yang tidak benar dibenarkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni. Itu Tuhan, apalagi orang yang baik. Sekitar kita banyak orang sebelah kita loh, agama-agama lain tuh baik-baik. Bahkan banyak orang Kristen yang lebih jahat dari setan, banyak saudara. Ya kan? Di gereja juga ada orang Kristen yang jahat, lebih jahat dari setan. Ada saudara, bukan gak ada. Mereka banyak serigala-serigala berbulu domba. Kayak Yudas kurang apa ngikut Yesus. Dia lihat Yesus menyembuhkan, dia lihat Yesus melakukan mujizat, dia lihat Yesus berjalan di atas air. Dia bagaimana Yudas ini tidak melihatkah Yesus itu Tuhan? Ya, tidur bersama Tuhan. Tuhan melakukan mujizat, dia lihat, dia tahu itu Tuhan, saudara. Tetapi sudah dikuasai iblis karena apa? Hepeng, doi, dia tidak jujur, bendahara, dia di dalam pelayanan Yesus, dia Yudas ini bendahara, saudara. Hati-hati, akhir zaman ini bisa jatuh karena uang, hepeng, doi, imanmu pun bisa dijual. Ya, seperti Esau, lapar nih, udah deh jual aja kesulunganmu karena sepiring kacang merah. Saudara, ya kalau di Manado kacang merah mahal, campur apa? Cukyok kaki babi. Mahal. Kacang merah tidak mahal, yang mahal ada kaki babi itu. Ya, Esau ini tidak bisa menahan lapar. Saudara bisa nggak ada beras, nggak ada makanan. Kemudian ada orang-orang yang lain, agama lain. Sudahlah, nggak usah ikutin Tuhanmu. Ya kan, Tuhanmu itu tidak bisa berbuat apa-apa, buktinya kau miskin, susah, melarat. Udah ikut aku, saya belikan rumah, saya belikan motor, saya belikan apapun yang kau mau. Bisa lo tawaran iblis melalui orang-orang. Saya juga ada teman, dia dari Kendar masuk percaya Yesus. Orang tuanya bilang, kau jadi Kristen susah, sudah balik saja, papa belikan kau rumah, belikan kendaraan, belikan apa. Tapi imannya tetap, saudara. Tetap imannya loh. Dia memang proses ya. Kadang kehidupan itu ada proses loh.
Ya, ikut Yesus itu pikul salib sangkal diri. Gak hanya berkat ikut Yesus. Ayo percaya Yesus, nanti kau diberkati, engkau kaya, engkau disembuhkan, engkau apa? Promosi. Pada promosi yang gak terjadi, kecewa. Kecewa, saudara. Ya, hati-hati. Ya, jadi kita ikut Yesus, bersaksi itu bilang apa? Ikut Yesus kau selamat. Jangan karena kau diberkati duit, kau disembuhkan, jangan. Itu nanti ada bonus tersendiri. Tapi ikut Yesus engkau selamat sampai ke surga. Itu yang benar. Ya, ayo saudara. Jangan kita anak Tuhan dibohongin oleh iblis, nggak mengerti kebenaran, sehingga gampang sekali murtad, gampang sekali kecewa, gampang sekali patah semangat, gampang sekali pahit, ya, pahit dengan pendeta, pahit dengan orang, pahit dengan keadaan, pahit. Ujung-ujungnya murtad, saudara. Banyak juga yang murtad. Dikatakan dalam firman akan terjadi murtad besar-besaran, saudara. Hati-hati. Itu juga salah satu tanda. Ya, di samping nanti ada penginjilan besar-besaran, ya itu belum, kata Tuhan belum kesudahannya. Tetapi kita baca yang terakhir ya, yang ayat yang tadi itu. Nah, dikatakan akan ada murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci karena banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, jadi kedurhakaan itu semakin dahsyat, yang jahat semakin jahat, yang baik, yang hidup benar, hidup kudus tambah benar, tambah baik, tambah suci, hidup benar. Ada pemisahan lalang dan gandum, kambing dan domba. Ada pemisahan, saudara, di akhir zaman ini. Dan dikatakan ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Ya, mari kita nyalakan kasih Tuhan. Mari kita sudah terima kasih agape, itu melekat terus dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dan kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai kasih kita hilang. Jangan sampai kasih kita dingin. Jangan sampai kita beribadah aja. Ya udah deh, karena gua Kristen, udah deh gua ke gereja. Gua gak enak nih sama pendetanya, dibesukin terus nih. Jadi karena terpaksa, bukan karena cinta Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan, datang beribadah. Kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Itu ada sukacita, ya. Harus ada satu perubahan. Jangan punya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang salah. Ayo datang beribadah, cari Tuhan. Jangan cari manusia. Siapa yang bisa nolongin gua ya? Siapa yang bisa ngasih gua utangan ya? Siapa nih yang bisa membantu gua ya? Ada loh, saudara. Ada, bukan gak ada. Gua datang ke persekutuan doa ini, gua dapat apa ya? Itu ke telinga saya sendiri, saya dengar. Karena mereka lagi ngomong di belakang, saya pas di belakangnya, gue ke persekutuan doa ini gue dapat apa ya? Tuh, ya. Kita datang ke gereja, kita datang ke persekutuan doa, kita datang beribadah, itu kita memberikan sesuatu pada Tuhan. Apa? Roh, jiwa, tubuh kita, penyembahan kita, hati kita. Kita rindu untuk memuliakan Tuhan. Kita juga haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik. Sampai hadirat Tuhan turun. Ya, saya rasakan di tempat ini luar biasa hadiratnya loh. WL-nya juga saya acungin jempol nih. Hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Dari dulu pertama saya rasakan pujian penyembahan di tempat ini luar biasa. Terus yang minta tuntunan Tuhan, ambil doa puasa. Kumpul yang mau berdoa, bikin pendoa khusus di tempat ini. Tuhan ada kegerakan apa di gereja ini? Tuhan akan lakukan apa di gereja ini? Pasti ada arahan tuntunan. Ya, jadi kita bikin tim-tim pendoa khusus untuk gereja, baik juga di rumah tangga kita. Jangan sampai kita ini, aduh mau dibawa kemana di gereja ini, mau dibawa kemana pelayanan ini, mau dibawa kemana keluarga kita, mau dibawa kemana bisnis kita. Kita kan kadang merasa stuck ya, usaha kita kok gini-gini terus Tuhan, gimana Tuhan? Doa, tanya Tuhan, sehingga ada satu kegerakan, ada pertumbuhan. Ada hal-hal yang Tuhan lakukan, ya. Ada pertambahan jiwa-jiwa. Ada yang mencok sana, mencok sini. Ada beras, di sini rame. Kalau nggak ada beras sepi. Saya melayani loh gereja. Kalau saya bawa sembako itu penuh, rame.
Pas saya lagi nggak bawa sembako, ini pada kemana ya orang-orang? Itu Bu Maria lagi di gereja itu lagi bagi beras katanya. Tuhan Yesus, ini jemaat-jemaat sembako, saya bilang keliling. Jadi kadang juga orang-orang tuh jemaat tuh kadang memang nggak salah ya, mungkin susah ya. Memang saya nggak menjudge sih, nggak, mungkin susah. Jadi ada sembako, jadi rame di gereja ini, pindah lagi ke gereja itu. Tapi setidaknya ada yang jemaat yang tetap setia, ya kan? Tetap setia melayani, tetap setia apapun yang terjadi, tetap setia mereka di gerejanya, ya kan? Berkat Tuhan kan dari utara, barat, timur, selatan bisa aja cara Tuhan untuk menolong, memberkati kita. Itu ya. Jadi motivasi jemaat itu harus Tuhan. Jangan tangannya, hatinya. Cari Tuhan, enggak ada perubahan-perubahan, pemulihan-pemulihan. Ya. Jadi kita ayo tekankan pada akhir zaman ini jangan fokusnya kepada hal yang materi, yang duniawi. Karena dunia ini kan lenyap dengan segala kemewahannya, keinginannya. Ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Musuh utama Kristen di samping setan-setan, saudara. Ini daging kita harus matikan. Tiba-tiba marah, matikan. Emosi, matikan daging kita. Tiba-tiba kalau lihat cewek itu bapak-bapak lihat sampai cewek itu hilang. Kenapa? Pakai celana pendek, pakai ini tank top, ya kan? Hati-hati. Hati-hati saudara ya. Jadi kita harus pakai kacamata kuda katanya. Ya itu laki-laki itu kadang sekarang muda loh. Sini film-film porno itu banyak saudara. Saya tiba-tiba muncul film-film porno, tiba-tiba gambar-gambar porno. Aduh Tuhan, di skip. Ini kok muncul dalam nama Yesus? Ya dibuang. Jangan malah ditonton, diklik, dibuka. Aduh Tuhan Yesus, itu musuh ya. Percabulan, perjinahan. Hati-hati, setan sedang merasuk keluarga-keluarga untuk mengadakan perpecahan. Keluarga siapa yang diserang? Keluarga Kristen, keluarga anak Tuhan. Kemarin ada konseling juga, ribut suami istri. Padahal anaknya ada yang jadi pendeta, saudara. Udah tua, udah nikah berapa tahun? 40 tahun loh. Ya Tuhan Yesus, ya kan? Hati-hati. Iblis sekali memecah belah keluarga demi keluarga, padahal hal sepele. Jadi ribut, jadi KDRT. Maria saya dipukul pakai kayu, pakai gagang sapu. Aduh Tuhan Yesus tolong dah. Ya, aduh. Ya hati-hati saudara. Bisa jadi dari ribut-ribut mulut bisa ke fisik loh saudara. Hati-hati, iblis kan marah. Setan tuh ngomporin saudara, ya kan? Supaya emosi. Dikeluarin lah dulu begini, dulu begitu, dikeluarin sampah-sampah dulu saudara. Oh Tuhan Yesus tolong. Sampai saya doakan, sampai saya menangis mendoakan suaminya, sabar Pak, nggak bisa begitu. Harus kita sebagai imam mengasihi istri, jangan menyakiti. Ya, jadi kita nasihatin, kita doakan. Selanjutnya ya nanti harus terlihat apa sih yang menyebabkan intinya ini, sehingga ada perubahan-perubahan, ya kan? Puji nama Tuhan. Di ayat yang terakhir ya kita bacakan di dalam. Nah, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Dan Injil Kerajaan Allah, ini yang saya garis bawahi. Injil Kerajaan Allah itu kabar baik, di mana Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita bersaksi dimanapun kita berada. Mari kita mendoakan jiwa-jiwa. Kita perangi roh jahat yang mengikat, roh agamawi yang mengikat. Kita cabut dalam nama Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat orang ini, sebut namanya. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Sehingga pada waktu saya ngomong, pada waktu kita bersaksi, pada waktu kita kunjungin, pada waktu kita doakan, itu Roh Kudus yang bekerja. Dan dia sudah dihancurkan setiap tembok-tembok. Ya kan? Tembok-tembok yang berabad-abad dihancurkan. Karena mereka sudah turun-temurun, terikat. Bu Maria kan sudah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Belum. Memang pakai HP ini semua juga bisa dengar kabar Injil, kabar baik, keselamatan, tetapi mata roh mereka tertutup, nggak mau dengar. Kuping mereka budak, nggak mau dengar. Mata mereka buta, nggak mau melihat. Pikiran mereka buntu, nggak mau berpikir. Saudara,
Ya, jadi kita harus beritakan Injil, doa peperangan, bersyafaat, ya, seperti Abraham, ya, dia menghadap tahta Allah untuk bersyafaat kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tuhan sudah kasih tahu, bersyafaat Tuhan, jangan deh kalau ada 50, ditawar lagi kalau 40, 30, 20 sampai 10. Ternyata nggak ada, hanya Lot, istri, 2 anaknya, hanya 4 orang. Mau nggak kita bersyafaat seperti Abraham? Tuhan, tolong keluarga ini. Tuhan, tolong adik saya yang belum percaya Yesus. Tolong ipar-ipar saya juga ada yang masih penyembah berhala. Saya juga doakan Tuhan, tolong. Supaya dia mengalami Tuhan. Suatu hari pernah dia datang ke saya. Ci, katanya, saya pernah didatengin sama Tuhan Yesus. Katanya, orang Buddha didatengin Tuhan Yesus. Didatengin terus gimana? Dia mengulurkan tangannya ke saya sama senyum. Tapi kamu belum sambut tangannya? Belum. Nah, saya doakan lagi supaya nanti dia sambut tangannya. Tuhan Yesus. Ya, itu di alam roh dia terima. Nanti di alam jasmani kita doakan, kita beritakan. Adik saya itu yang paling kecil itu bisa ajak dia nanti ke gereja. Ya. Jadi kita doakan yuk. Sekeliling kita nih, mungkin tetangga kita, mungkin rekan bisnis yang belum kenal Kristus, mungkin udah Kristen masih KTP, ya masih agamawi, belum mau dibaptis air, apalagi baptis Roh Kudus dia nggak tahu, ya karena agamanya Kristen dia ke gereja. Banyak sekali yang agamawi banyak loh saudara. Kasihan banget mereka kalau tidak diberitakan. Kemarin belum lama, seminggu yang lalu ya, saya baru dari Sukabumi, ada pelayanan teman lama 35 tahun. Baru ketemu, Bu Maria kumpul yuk. Kita udah 35 tahun, dulu remaja, saya remaja, masih kurus. Sekarang udah tua, udah punya cucu, ketemu. Ternyata on fire, ngumpulin orang. Bahkan ketemu sama Bani Kedar yang bertobat terima Yesus, mereka kerudung-kerudung. Belajar apa? Injil. Karena di kitab mereka harus belajar Injil. Luar biasa. Ya, sampai bapaknya ini bilang, Bu, ada kesaksian. Kenapa? Gimana Pak? Jadi ada karyawan, orang muslim, dia dibisikin terus di telinganya suruh ke gereja. Kamu datang ke gereja, kamu pergi ke gereja. 2 bulan di telinganya ada bisikan suruh ke gereja, saudara. Jadi dia ke gereja karena terdesak terus ya. Lagi ngapain didengerin itu, kamu ke gereja, kamu datang pergi ke gereja sana. Jadi dia datang, gereja mana ya? Ya udah dia, itu ada gereja. Dia tetap pakai kerudung, bawa tas besar, dia mau datang ke gereja. Pas datang ke gereja nih, kayak ke tempat ini datang ke gereja yang kerudung, bawa tas, semua bubar. Saudara, takut ini bom. Bom bunuh diri atau bom apa gitu kan. Ya kan? Akhirnya ketemulah sama bapak yang mantan muslim ini, jabat tangan. Oh ibu, suruh Tuhan datang ke gereja. Dijabat tangan, dia nangis saudara. Dijamah Tuhan. Hari ini dia dimuridkan, udah dibaptis. Itu aneh, Tuhan akhir zaman ini Tuhan juga bekerja. Tuhan Yesus aja mendatangi jiwa-jiwa yang sulit sekali diinjilin. Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah masih bekerja sampai hari ini loh. Mendatangin orang lewat mimpi penglihatan, mendatangi orang langsung. Kita ayo bergerak. Karena Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia, maka baru tibalah kesudahannya. Itu ayat yang terakhir, tanda-tanda kedatangan Yesus. Bukan perang, mau datang belum. Kata Tuhan belum. Perang itu belum akhirnya belum. Masih ada kelaparan, masih ada penyakit sampar, masih ada penyiksaan orang Kristen. Penyiksaan, saudara, siap enggak? Kita aja gara-gara duit aja bisa berantem, bisa tinggalin Yesus. Apalagi kalau kita bisa pisau sudah di leher, pedang sudah di leher. Bagaimana? Ayo saudara, kita harus siap seperti itu, mati martir. Kita tidak meninggalkan iman kita, tidak menyangkal Yesus. Harus kuat, gagah perkasa roh kita. Dilatihlah lewat masalah, lewat pencobaan, lewat gereja juga ada masalah, hamba-hamba Tuhan aja bermasalah. Satu dengan yang lain bisa saudara. Proses ya. Jadi puji nama Tuhan. Kita gereja di tempat ini harus maju, bangkit, dewasa dan kuat menjadi pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian.
Biarlah kita juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, jangan takut, jangan gentar. Kita kuatkan iman kita. Pelita kita tetap menyala-nyala, roh kita menyala-nyala. Dan Tuhan Yesus segera datang setelah Injil diberitakan. Akan terjadi penginjilan besar-besaran di seluruh dunia. Itu baru tanda kedatangan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Oh Ramasya, ditinggikan, dimuliakan bisa ya. Haleluya. Haleluya, biar hanya namamu Yesus yang ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Dimuliakan, dimuliakan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, ditinggikan, dimuliakan, pada waktunya sudah sangat singkat. Dan gereja di tempat ini adalah gereja yang bangkit dan kuat. Gereja yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Bapa. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan pakai kami semua Tuhan. Saudara yang rindu dipakai Tuhan, angkat tangan di hadapan Bapa. Lihat tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang boleh menumpang tangan pada yang sakit sembuh. Tangan ini adalah tangan yang diberkati Tuhan. Kelimpahan bangsa-bangsa datang kepada kami. Sehingga kami boleh membagi pada jiwa-jiwa yang kekurangan. Tangan ini adalah tangan yang diberkati Tuhan. Tangan yang naik ke tahtamu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya tangan kami ini Tuhan adalah tangan yang diurapi Tuhan. Oleh hari ini Roh Kudus bekerja
ada satu hal yang Tuhan lakukan, akan ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam melalui hidup kami. Kami boleh Tuhan melakukan amanat agung-Mu, kami boleh memberitakan Injil. Maka tibalah kedatangan-Mu ya Bapa. Kuatkan hati kami, kuatkan jiwa kami, kuatkan roh kami Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan perjalanan hidup kami. Kami boleh sampai pada kekekalan di dalam surga Engkau menanti kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Pak Henry, istri, dan semua pelayan-pelayan semuanya Tuhan. Berkat Tuhan tercurah pada semua jemaat-Mu Tuhan. Ya, jemaat yang sungguh-sungguh dicintai Tuhan, jemaat yang militan, jemaat yang setia, jemaat yang memberitakan dan bersaksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Aba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus bicara terus di hati setiap kami. Dan Tuhan, biarlah kami boleh menyelesaikan semuanya dengan berkemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Menyala